Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, ya, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ada beberapa channel yang menampilkan bahwasannya Imam Bonjol itu adalah dari keluarga bin Syihab. Jadi adalah satu oknum habaib yang saat itu sedang berdakwah mengatakan bahwasanya Imam Bonjol itu dari keluarga bin Syihab. Bahkan dikatakan secara hubungan darah atau leluhurnya daripada Habib Rizik Syihab, katanya begitu. Tapi ada yang menentang. Jadi ada yang menentang bahwasanya bukan dari keluarga bin Syihab atau bin Syihab. Memang namanya Syihabuddin atau Muhammad Syihabuddin, tetapi bukan di keluarga bin Syihab. Beliau itu adalah dari keluarga Sunan, yakni dikatakan putra Sunan Giri, nah gitu, atau keturunan Sunan. Nah, teman-teman sekalian, ya fenomena pengakuan makam-makam kuno atau tokoh-tokoh kuno yang dikatakan jalur Yaman itu ya nggak sedikit sih, memang ada. Contohnya kayak di Madura itu ada Sayyid Husin Banyusangka. Sayyid Husin Banyusangka itu jelas bukan dari keluarga Yaman, bahkan ada manuskripnya baik itu di Keraton Bangkalan dan di Keraton di Catatan Pamekasan, dan juga ada di Catatan Bangkalan juga. Bukan di Assegaf, tapi di makamnya diasegafkan gitu. Ya, yang menarik itu dianggap Assegaf tetapi keturunannya nggak diakui, itu kan ya lucu itu. Nah, mengenai Imam Bonjol ini teman-teman, Imam Bonjol itu dikatakan dari keluarga bin Syihab, tapi ditentang sebagian orang-orang. Bukan di keluarga bin Syihab, tapi di keluarga Sunan. Yang menariknya dari beberapa literatur yang saya baca, Muhammad Syihabuddin ini dikatakan adalah putra Sunan Giri. Lah, kok bisa kan gitu? Kok bisa Sunan Imam Bonjol itu yang bernama Muhammad Syihabuddin Al-Husaini kok dinisbatkan kepada Sunan Giri? Jadi yang ditulis, yang berdasarkan catatan Kiai Maksum Krep, ya, sependek pengetahuan saya, itu ditulis Muhammad Syihabuddin alias Sultan Minangkabau bin Sunan Giri. Nah, yang perlu kita pahami adalah begini teman-teman. Muhammad Syihabuddin itu kan dikatakan nisbah kepada Sunan Giri, ya, Sunan Giri. Padahal Sunan Giri itu hidup pada abad ke-14, kan gitu ya. Hidup abad 14, kok bisa punya anak yang mengkobarkan perang Padri saat itu di tahun 1821 dan sekitar tahun 1837. Nah kan aneh gitu. Masa ada putranya Sunan Giri hidupnya 400 tahun kemudian, kan aneh gitu. Nah, itu pertama, jadi analisa pertama seperti itu. Yang kedua, atau mungkin begini maksudnya. Mungkin maksudnya Imam Bonjol itu betul sadah gitu. Sadah minal asyraf, Sayyidul Asyraf. Jadi Sayyid Muhammad Syihabuddin tidak mansub kepada langsung ke Sunan Giri, tetapi keturunan Sunan Giri, kan gitu ya. Kalau dikatakan keturunan mungkin masuk akal juga. Ya, masuk akal karena yang namanya keturunan mungkin potong pendek, artinya penyebutannya secara ringkas saja. Jadi Imam Bonjol itu bin Sunan Giri atau seperti itu. Tapi yang perlu dipahami teman-teman, Sunan Giri itu di berbagai catatan manuskrip, ya, di berbagai catatan manuskrip itu
tidak ada punya anak yang bergelar Sultan Minangkabau. Ini yang perlu diperhatikan. Semua catatan manuskrip patobin, istilah orang Madura ya. Patobin itu adalah catatan yang memang ada di Gresik. Atau catatan yang sekunder yang keluar dari Gresik, seperti catatan-catatan keturunan para Sunan yang ada di Pulau Madura. Catatan para Sunan yang ada di daerah Tuban yang masuk kepada Sunan Giri gitu ya. Itu tidak ada penyebutan Sultan Minangkabau sebagai putra Sunan Giri. Nah, kok bisa dikatakan putra Sunan, dikatakan keturunan Sunan Giri? Padahal Sunan Giri itu punya anak 10, tidak ada yang bernama Sultan Minangkabau. Nggak ada yang bernama Abdurrahman. Ada yang katanya disebutkan Sultan Minangkabau itu Muhammad Syahabuddin alias Abdurrahman alias Sultan Minangkabau. Banyak aliasnya Sultan Minangkabau. Sultan Minangkabaunya disebut sebagai Sunan bin Sunan Giri. Termasuk yang mansub kepada Sultan Minangkabau ini siapa? Yaitu Syekh Al-Imam Al-Musnid Syekh Yasin Al-Fadani Padang. Itu disebut juga mansub kepada Sultan Minangkabau. Sultan Pagaruyung, di Pagaruyung dulu ya, keturunan Pagaruyung sebenarnya. Tapi sependek pengetahuan saya, berdasarkan catatan-catatan kitab nasab di keturunan Sunan Giri, itu banyak Sunan Giri di Madura itu keturunannya, dan banyak kitab nasabnya yang berkaitan dengan Sunan Giri. Tidak ada yang menyebutkan nama Sunan Giri punya anak bernama Abdurrahman atau Sultan Minangkabau. Coba saya sampaikan teman-teman ya. Jadi Sunan Giri Maulana Ainul Yakin itu punya anak satu namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin itu bergelar Sunan Dalem Wetan. Ada yang mengatakan Ibrahim, ya gitu ya. Sunan Dalem ini, Sunan Dalem Giri Wetan. Yang kedua Sunan Kulon. Sunan Kulon ini bernama Ali. Lalu yang ketiga itu Nyai Ageng Sawu. Nyai Ageng Sawu ini yang menurunkan istri Cekaningrat I, yaitu Syarifah Ambami. Syarifah Ambami itu keturunan daripada Nyai Ageng Sawu bin Sunan Giri. Nyai Ageng Sawu ya. Nah, Nyai Ageng Sawu menikah dengan cucu atau anak daripada Sunan cucu mungkin salah ya, cucunya Sunan Ampel kalau nggak salah, cucu Sunan Ampel ya, Sunan Ampel Syed Hamzah baru Nyai Ageng Sawu kalau nggak salah seperti itu. Ini silsilahnya suaminya. Lalu punya anak Pangeran Pasir Batang Gedaton. Lalu punya anak yang nomor 5 Nyai Ageng Kukusan. Nyai Ageng Kukusan. Punya anak juga yang ke-6 itu Pangeran Sido Timur. Pangeran Sido Timur ini makamnya ada di Giri Kedaton, teman-teman. Ada di situ di bawah Masjid Giri Kedaton. Kalau teman-teman pernah datang ke Giri Kedaton, bukan di pemakaman Sunan Giri ya, bukan ya, tapi di Giri Kedatonnya, di kerajaan Sunan Giri itu ada di bawahnya ada, kan sekarang jadi masjid ya, jadi masjid, di bawahnya ada makam, itu disebutkan Pangeran Sido Timur. Raden siapa namanya saya lupa, saya pernah sawan kepada beliau saat itu. Nah, yang nomor 7 Nyai Ageng Seloluhur. Nyai Ageng Seloluhur ini menurut manuskrip Banjar menikah dengan Pangeran Serubut. Pangeran Serubut. Nah, jadi keraton Banjar itu ada yang jalurnya ke Giri Kedaton dari sini, karena Pangeran Serubut menikah dengan Nyai Ageng Seloluhur lalu punya anak, nanti kembali ke Banjar gitu. Nah, jadi termasuk Kesultanan Banjar ya dari Trahgiri gitu, atau dari zuriat Sunan Giri, dari Nyai Ageng Seloluhur. Lalu punya, dan juga yang nomor 8 itu, nomor 9 ya, nomor 8 Nyai Pangeran atau Sunan Kidul. Sunan Kidul ini nanti punya anak perempuan Nyai Ageng Sabinah, dan nanti Nyai Ageng Sabinah ini menikah dengan siapa itu? Yang menurunkan Mataram lah. Jadi Nyai Ageng Sabinah yang menurunkan Mataram nanti gitu.
Juga yang kesembilan Sunan Tegalwangi. Sunan Tegalwangi nanti punya anak Nyai Ageng Mirah Delima, Tung Wadung, Gresik ya. Nah, yang terakhir itu punya anak Sunan Waruju. Sunan Waruju. Jadi dari ke-10 anak ini tidak ada yang bernama Abdurrahman atau Sultan Minangkabau. Jadi semua anaknya itu ada di Jawa semuanya, nggak ada di Sumatera gitu. Makanya kalau dikatakan Imam Bonjol itu sebagai keturunan Sunan Giri, yaitu tidak valid gitu atau tertolak. Kenapa? Karena tidak ada yang bernama Sunan putra daripada Sunan Giri bernama Abdurrahman atau Sultan Minangkabau. Yang kedua, apalagi dinisbatkan Imam Bonjol sebagai Sultan Syahabuddin Minangkabaunya, di mana Imam Bonjol hidup pada abad ke-19, sedangkan Sunan Giri abad ke-14, lebih mustahil lagi. Nah, itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan mengenai apakah betul Imam Bonjol sebagai terah Sunan Giri atau putra Sunan Giri. Saya kira perlu data yang lebih valid lagi untuk menisbatkan beliau sebagai keturunan Sunan Giri. Demikian kelebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.